Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Tritunggal Maha Kudus, kami ucap syukur bahwa putramu Yesus tidak hanya untuk orang Yahudi, tapi segala bangsa, siapapun juga yang mau menerima dan mau menjalankan kehendak-Mu bagi kami. Tentu kami ya Bapa untuk bersyukur dan berterima kasih dan menghayati anugerah ini, penampakan putramu Yesus kepada semua orang. Terpujilah nama-Mu kini dan sepanjang masa. Amin. Para saudara, hari ini hari raya penampakan Tuhan, Epifani. Tuhan menampakkan diri tidak hanya kepada orang Yahudi, para gembala, tapi kepada segala bangsa, sarjana dari timur. Dan kita harus bersyukur. Sekali lagi, kita yang beriman pada Yesus harus bersyukur bahwa kita mengimani Yesus sebagai juru selamat, sebagai penebus, sebagai Allah. Karena itulah maka di saat seperti ini, mungkin kita sedikit, saya mau mengajak Anda untuk merefleksikan sesuatu yang mungkin tanpa sadar kita lupa. Apa? Seringkali kita mohon kepada Tuhan untuk apa? Untuk perdamaian, untuk ketenangan hati, untuk kesejahteraan, untuk rahmat-rahmat yang kita butuhkan. Mungkin ini benar, tapi kita lupa satu hal yang penting, satu hal yang mendasar sebetulnya. Kita bukan minta anugerah, tapi kita minta bertemu dengan Yesus, mencari Yesus. Ya. Jadi yang kita cari itu kerinduan kita untuk bertemu dengan Yesus, rindu. Ya, dan kalau kita bertemu dengan Yesus, mengalami Yesus, maka anugerah-anugerah itu dengan sendirinya akan diberikan oleh Tuhan, karena Dia tahu. Karena itulah maka dalam tahun 2026 ini kita sedikit bukan mengubah, tapi memalingkan, memberikan sedikit pencerahan dalam diri kita. Aku rindukah aku pada Yesus? Pertanyaannya. Ya, lagi rindukah aku bertemu dengan Yesus? Ya, nah kerinduan ini yang harus kita gali dan kita usahakan. Maka doa kita menjadi, Tuhan Yesus kasihilah aku orang berdosa. Ya. Kenapa doa ini penting? Tuhan Yesus kasihilah aku orang berdosa. Tuhan Yesus kasihilah aku orang berdosa. Karena Yesus sendiri yang akan menghapus dosa-dosaku dan sudah akan menghapus dosa-dosa. Dan aku mengalami dengan Yesus. Ya, jadi para saudara, hari penampakan Tuhan ini yang dinyatakan kepada kita, itu sebetulnya bukan hanya para sarjana yang datang dari timur, tapi juga penampakan Tuhan dalam arti Yesus mengubah air menjadi anggur. Jadi apa yang kita melihat, mencerahkan, ada sesuatu, ya. Yesus dibaptis di Sungai Yordan. Inilah anak yang kucintai, kepadanya aku berkenan. Jadi semacam revelasi dari Yesus itu kepada semua orang, kepada siapapun juga. Ya, penampakan Tuhan kepada sarjana dari timur yang dibimbing oleh bintang, dan bintang itu terus membimbing sampai di tempat Yesus dilahirkan. Lalu pembaptisan, ya, di mana Yesus dinyatakan bahwa inilah, ya, anak yang kusayangi, kepadanya aku berkenan, dengarkan dia. Ya. Kemudian ubahan air menjadi anggur. Coba air, Anda bayangkan ada setiap hari kita minum air. Bagaimana air itu berubah menjadi anggur, berubah rupa. Ini kan sesuatu yang tidak mungkin tanpa campur tangan Tuhan. Ya. Lalu juga pada hari ini sebetulnya semacam Allah turun menjadi manusia, manusia menjadi Allah. Semacam dalam bahasa literatur kekristenan adalah semacam perkawinan Allah menjadi manusia, menyatu, ya, manusia menjadi Allah, bersatu, semacam suami istri yang bersatu dalam iman, harapan dan kasih, dalam kekuatan, dalam cinta kasih yang membara satu sama lain. Maka mari saudaraku, semoga di hari-hari ini dan di hari yang akan datang, seruan kita adalah Tuhan Yesus, ampunilah aku orang berdosa.
Bantu aku untuk bertemu, berjumpa, merasakan kehadiran. Nanti rahmat akan mengalir dan diberikan kepada kita. Kebutuhan apapun akan diberikan kalau kita bertemu dengan orang yang dapat penuh kuasa, penuh cinta kepada kita semua. Tuhan jatuh cinta kepada kita, kata pengarang penulis santo tertentu, saya lupa namanya persis. Tuhan jatuh cinta dan cinta Tuhan membara bagi kita. Tuhan memberkati Anda dan saya dan kita semua. Dan semoga kita mencari Yesus di atas segala sesuatu. Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin.